Pagi semuanya. Pagi, Miss. Nanti kalau misalkan ada yang aku panggil namanya, nanti tunjukkan mukanya ya. Oke. Sekarang kita mulai. Hari ini kita belajar tentang feedback, how to give feedback, sama delegation. Tadi kan udah dengar video kan ya, walaupun aku kayaknya kok nggak ngeliat ada yang nulis feedback videonya di grup. Mungkin aku mau nanya Fania deh, yang paling nomor 3 masuk ke Zoom chat. Fania, menurut kamu, insight yang kamu dapat dari video tadi apa? Aku belum lihat videonya, Miss. Sorry. Oke. Tadi kamu Okay. Nando deh, Nando. Aku belum lihat juga, Miss. Serius? OMG. Yang udah ngeliat siapa? JT pasti udah ngeliat kan? Yang kamu lihat insight-nya apa yang kamu dapat dari video itu? Feedback itu proses di mana kita berkomunikasi dengan orang lain tentang hasil mereka, terus perilaku mereka, tentang kinerja mereka. Terus feedback itu sangat penting. Jadi berbagi apa yang mereka atau kita pikirin. Terus saat memberikan feedback itu kita harus spesifik, tepat waktu dan jelas, dan tidak boleh menghakimi. Oke. Kenapa terus menurut? Oke, terus? Terus kalau misalnya ada saran, kita bisa kasih tahu gitu biar bisa diperbaiki atau ditingkatin demi perubahan yang lebih baik. Oke. Thank you, JT. Kalau misalkan Cynthia, aku pengen dengar suaranya. Menurut kamu feedback itu apa? Videonya dibuka dong. Itu, oh ya, bentar, Miss. Bentar. Udah, Miss. Oke. Menurut kamu feedback itu apa? Feedback itu kita kayak memberikan bantuan kita ke orang lain, kayak misalnya kalau ada yang minta tolong sama kita gitu, kita kayak kasih feedback ke dia, kayak kita memberikan bantuan itu ke dia gitu. Kenapa menurut kamu feedback itu penting? Untuk ini sih apa ya, penting karena itu juga dapat mempererat hubungan kerjasama, terus hubungan dalam tim juga gitu. Oke. Thank you, Cynthia. Kalau Maria Joan, menurut kamu kenapa penting feedback? Miss Wiwin. Ya, Joan. Feedback tuh penting soalnya menurut saya kalau membangun relasi juga sih satu sama lain. Pernah nggak kamu dikasih feedback sama atasan kamu? Pernah. Feedbacknya itu membangun atau positive feedback? Sebenarnya tergantung kitanya sih, karena feedback kita bisa ambil cara positif negatif. Karena kan feedback kan nggak selalu konteksnya positif. Oke, thank you. Oke, kita langsung masuk ke materi pelajarannya.
Jadi kenapa feedback ini penting? Karena kebanyakan banyak dari ini fakta yang terjadi di lapangan adalah banyak leaders yang nggak berani memberikan feedback. Kenapa mereka nggak berani memberikan feedback? Karena biasanya mereka takut misalkan kalau misalkan saya ngasih feedback ke Jessica, nanti takutnya menyakiti hati dia atau perasaan dia segala macam. Banyak terjadi seperti itu. Jadi leaders yang nggak mau memberikan feedback karena dia takut menyakiti hati dan perasaan anak buahnya, serta dia nggak mau relasinya dia yang tadinya bagus sama bawahan atau rekan kerjanya itu jadi buruk karena feedback yang dia kasih. Which is itu nggak boleh. Jadi yang mau aku infokan ke kalian adalah feedback itu tuh harus diberikan kalau kita sebagai leaders maupun kita sesama teman. Karena yang namanya feedback itu tuh penting banget buat perkembangan kita maupun buat perbaikan apa yang terjadi dan perlu diperbaikin. Nah, ini ada. Jadi dalam kita memberikan feedback itu tuh ada tekniknya. Tekniknya itu namanya give. Jadi dalam proses memberikan feedback pun tuh ada tahapannya seperti apa. Jadi G itu adalah growth focus. Aku mau ambil sampel yang di kitchen siapa ya? Jessie, kamu di kitchen kan ya? Halo? Iya, Halo, Miss. Jessie, kamu di kitchen kan? Iya. Oke, contoh Jessie deh. Jessie kan di kitchen. Growth focus itu adalah feedback yang tujuan kita ngasih feedback yang growth focus ini adalah intinya adalah kita mau ngelihat colleague itu tuh tumbuh dari segi personal maupun professionally. Contoh kayak gini, Jessie kan di kitchen ya. Jessie, aku melihat kompetensi kamu sangat bagus banget dan menurut aku kamu sudah menjalankan tugas dan kewajiban kamu tuh dengan semaksimal mungkin. Terus juga aku perhatiin kamu juga memberikan pelatihan ke anak trainee dan juga karyawan-karyawan yang baru masuk kerja tuh sangat baik. Kebetulan kita ada manning budget, kita ada additional manning budget untuk posisi CDP tahun depan. Nah, menurut saya, kamu adalah salah satu kandidat yang kira-kira kita bisa promote. Asalkan kompetensi kamu itu pada saat asalkan kamu memenuhi kualifikasi yang kita mau dan kompetensi kamu sesuai, kemungkinan besar adalah kamu adalah kandidat kuat buat kita promosi di tahun depan, kayak gitu. Jadi banyak juga leaders yang kehilangan talent-talent dia yang terbaik. Kenapa? Karena dia tidak mau memberikan feedback ke anak buahnya. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Banyak talent-talent yang bagus, terus dia merasa kayak, wah kayaknya nggak diperhatiin banget nih di hotel ini, nggak diperhatiin di perusahaan ini, kayaknya udah kerja maksimal, terus nggak diperhatiin, nggak dipromot lagi. Akhirnya ada perusahaan lain yang melihat kompetensi dia, akhirnya dia di-hire. Nah, itu salah satu kesalahan leaders. Jadi kita jangan sampai, kita sebagai leaders misalnya ngelihat Jessie ini punya potensi nih buat kita kembangin ke depannya. Nah, itu harus disampaikan feedback-nya. Karena feedback-nya itu adalah fokus buat perkembangan dia ke depan kan. Tapi juga kita jangan main janji yang kayak confirm, Jess, kamu akan pasti kita promote tahun depan. Tapi tadi kan aku ada sebutkan statement bahwa apabila kompetensi kamu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kamu adalah salah satu kandidat kuat buat kita promote. Jadi ngomongnya kayak gitu. Dengan kita kasih Jessie seperti itu, kasih advice ke dia, terus kasih feedback seperti itu kan, jadinya kan dia kan ada terpacu buat melakukan yang terbaik kan, karena ekspektasinya adalah dia adalah salah satu kandidat buat dipromot kayak gitu. Jadi make sure fokus kita dalam memberikan feedback adalah buat perbaikan karyawan kita ke depannya. Terus adalah impact on behavior. Nah, ini juga penting banget nih. Kalau misalkan ada kejadian case yang menurut kita bawahan kita perlu diperbaiki perilakunya, kita harus sampaikan. Contoh case-nya adalah real fact-nya adalah kayak welcome drink. Kan biasanya kan di front office kan kita ngasih welcome drink ke tamu kan. Nah, ini ada kejadian. Jadi terjadi perbedaan dalam pemberian welcome drink. Jadi ada seorang JRO, dia ngelihat tamu bule, saking excited-nya dia langsung ngasih welcome drink gitu kan, dengan senyuman segala macam. Terus ada
tamu Indonesia, dia pakai cuma celana pendek doang, ya namanya juga liburan kan, dia pakai celana pendek, terus dia ngajak engage ke tamu kayak ngobrol, terus ngasih welcome drink pun enggak gitu kan. Nah, ini sifat yang sangat buruk yang tidak boleh dipunya oleh bawahan kita. Jadi, tugas kita sebagai leader apa? Kita harus sampaikan ke anak buah kita yang melakukan perilaku jelek itu. Jadi, kita sebagai leader samperin nih ke anak buah kita yang melakukan hal itu. Kita bilang, tadi saya perhatikan, kamu tidak, oh ya, sorry, tamunya itu komplain. Dia bilang, panggil DM. Akhirnya DM datang kan, dia bilang katanya, itu saya lihat karyawan Anda pada saat dia melayani bule kok dikasih welcome drink, sedangkan saya mentang-mentang saya celana pendek, saya nggak dikasih welcome drink, terus ajak ngobrol juga enggak, apa dikira saya miskin apa? Nah, itu fakta banget tuh. Itu aku lagi in charge di reception. Nah, kalian tau nggak sih yang pakai celana pendek itu, dia padahal adalah seorang owner salah satu hotel yang masih belum buka pada saat itu. Jadi kebayangkan, makanya jangan judge people by its cover, itu nggak boleh banget. Nah akhirnya DM tersebut langsung nyamperin ke anak buahnya melakukan kesalahan. Dia bilang, kamu tahu nggak sih, tadi kamu sadar nggak sih kamu melakukan perbedaan antara surfing bule sama Indonesia? Nah dia nggak sadar tuh. Dia bilang, enggak Pak, saya nggak sadar. Oke, kamu nggak sadar, tapi kita observe dan juga tamu langsung komplain ke saya, dia bilang katanya kamu tamu bule, kamu serve dengan sepenuh hati, kamu kasih welcome drink, terus yang pas jalan pendek enggak. Dan kita juga udah cek by CCTV. Kamu tahu nggak sih impact-nya apa? Dengan kita ngomong gitu ke anak buah, dia akan sadar impact-nya kayak gimana. Karena kadang-kadang itu perilaku udah naluri dia kan, dia nggak sadar. Jadi kita harus sampaikan. Jadi walaupun itu menyakiti hati dia, walaupun itu ibaratnya dia anak buah saya tapi teman nongkrong saya, itu kita nggak pakai beda-beda level deh kalau masalah sesuatu yang impact on behavior. Karena kalau misalkan kita nggak kasih tahu ke dia, itu impact-nya sangat buruk ke apa ya, ke lingkungan kerja dan juga reputasi hotel. Jadi kalian harus sampaikan itu. Terus harus fact based. Jadi kita jangan yang ngasih feedback ke bawahan kita tapi nggak sesuai fakta. Kayak yang contoh adalah yang tadi deh, yang welcome drink. Kan pada saat leaders itu ngomong ke anak buahnya kan dia bilang, tadi siang di reception ada tamu yang melaporkan ke saya, terus juga saya cek CCTV, kamu membedakan pelayanan antara tamu bule dan tamu Indonesia. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Apa yang terjadi? Jadi harus jelas, jangan bilang kayak tadi saya dengar dari security, kamu kayaknya nggak surfing tamu Indonesia deh. Jangan ngomong bahasa dengar-dengar. Karena kalau pakai bahasa dengar-dengar, bisa jadi itu nggak fakta kan. Jadi pada saat kita memberikan feedback, harus make sure itu faktanya adalah real dan bukan hoax. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan kita ngasih feedback ke bawahan kita. Kalau misalkan kita nggak tahu itu benar apa enggak. Terus to perspective. Tadi kan pada saat kita memberikan feedback, yang dari growth, impact behavior kan, ada satu orang leaders yang ngasih feedback, terus ada anak buahnya bawahan yang diberikan feedback. Terus to perspective itu adalah kita tanya, setelah kamu mendapatkan feedback ini, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan berbeda berikutnya. Terus kalau misalkan growth juga bisa dibilang, setelah kamu mendapatkan feedback seperti ini untuk perkembangan karir kamu, kira-kira langkah apa yang kamu bisa lakukan. Kayak gitu. Juga selanjutnya kita juga bisa tanya, apa yang kira-kira kita bisa support buat kamu biar kamu melakukan perubahan ke depannya. Jadi ada two-way communication. Jadi enggak yang cuma kita main asal ngasih feedback, kita jelasin impact on behavior-nya, tapi kita nggak nanya pendapat kamu gimana setelah udah dapat feedback dari saya. Itu harus ditanyakan. Jadi ibaratnya perasaan dari karyawan itu tuh kita dengerin juga. Terus juga kita mencoba membantu support apa yang bisa kita bantu. Jadi kita menunjukkan kepedulian kalau kita memberikan feedback dia itu tujuannya adalah biar dia berubah kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan bisa kasih jempol. Kalau udah jelas. Kalau nggak jelas, tanya. Oke.
Ini ada macam-macam feedback ya. Kalau misalkan kalian pasti akan sering mendengar pujian-pujian dari atasan kita kayak good job, awesome, you did a great things atau kayak gimana. Nah pada saat kita memberikan pujian kayak gini, make sure kita nggak cuma ngomong good job, awesome segala macam, tapi kita harus spesifik jelasin. Kayak contoh di sini ada Selina. Misalkan aku ngasih pujian ke Selina, Selina, thank you ya, kamu udah melakukan kerjaan yang sangat baik. Aku perhatiin di weekend kemarin, kamu benar-benar banting tulang, kamu masuk jam 5 subuh, terus kamu pulang jam 11 malam. Biar preparation, mise en place di kitchen itu tuh berjalan semestinya. Karena kita ada gala dinner dan kamu udah prepare semuanya. Dan juga aku perhatiin juga kamu juga sigap menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan. Thank you banget ya Selina. Nah itu jelas. Jadi jangan kalian cuma ngasih kayak good job, awesome, titik gitu. Karena itu seakan-akan tidak tulus. Itu tulus sih. Bisa jadi tulus. Tapi kalau misalkan kalian kasih spesifikasinya tambahan, itu kadang-kadang bawahan kita tuh akan merasa kayak, wah, pujian dia ternyata merhatiin ya apa yang gue lakuin. Maksudnya kerjaan yang dia lakukan kayak Selina overtime gitu tuh nggak sih, ternyata dipeduliin dan dipuji gitu. Itu kadang-kadang small things make a big things gitu. Jadi kalian melakukan pujian gitu aja tuh udah senang banget karyawan. Terus criticism, jangan cuma kita marahin karyawan kayak semua yang kamu lakukan salah, tapi nggak dijelasin salahnya di mana. Ada nggak sih yang merasakan kayak diomelin kayak kamu salah, kenapa kamu kayak gini, tapi nggak dijelasin alasannya apa gitu, yang salah di mana gitu, ada nggak? Ada yang pernah merasakan kayak gitu? Saya. Siapa nih? Iqbal. Iqbal, oke. Apa yang pernah terjadi yang kamu alamin, Iqbal? Saya baru datang tiba-tiba disalah-salahin. Padahal belum ngapa-ngapain. Oke. Jadi kamu, nah, jadi kayak Iqbal baru datang dimarah-marahin. Padahal dia nggak tahu apa salahnya kan? Saya benar-benar belum ngapa-ngapain, baru masuk ke kitchen deh. Tiba-tiba udah dimarah-marahin. Katanya gara-gara yang sebelum saya. Oke. Dia lagi prepare breakfast, terus pantry-nya berantakan. Saya baru mulai shift, tiba-tiba saya dimarahin. Ya, ini sering banget. Ini drama kitchen sih. Itu sering banget kayak gitu, kayak yang salah siapa, tapi yang dimarahin siapa gitu. Nah, itu nggak benar banget. Karena bayangin ya, Iqbal baru masuk, terus ada yang berantakan segala macam, dia nggak tahu apa-apa, dia yang dimarahin. Kebayang dong mental Iqbal yang tadinya semangat 45 mau kerja, mau semangat 45 mau kerja, melakukan yang terbaik, tapi tiba-tiba dia dimarahin. Padahal bukan salah dia. Pasti kan di pikiran Iqbal kan jadi macam-macam kan. Dia akan pikiran negatif. Kayak gitu. Jadi kita nggak boleh. Jadi pada saat kita melakukan feedback, itu harus jelas apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh positive feedback. Jadi kebanyakan kalau misalkan ada karyawan baru tuh, orang beberapa sih, nggak semuanya, kan kayak ya dia kan cuma orang baru, ya udahlah kita kasih kerjaan aja. Tapi padahal pada saat orang baru datang pertama. Oke, kita balik lagi ke delegation and abdication. Tadi contohnya adalah aku HR koordinator, terus pada saat itu kejadiannya adalah asisten direktur HR aku itu resign dan belum ada penggantinya, jadi atasan aku, direktur HR, dia ngasih tugas ke aku gitu. Jadi tujuan atasan aku itu ngasih delegasi ke aku tuh apa? Tujuannya adalah untuk aku bisa mendapatkan kompetensi yang melebihi kapasitas aku. HR koordinator kan yang aku lakukan adalah menangani colleague activities. Dia ngasih aku delegasi untuk menjalankan tugas asisten direktur HR. Tujuannya apa? Tujuannya itu tuh adalah biar aku memiliki ownership atas tugas baru yang diembankan sama aku, sehingga aku juga memiliki skill baru yang bisa aku lakukan. Jadi tujuan delegasi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan. Kayak gitu. Juga pada saat atasan memberikan delegasi ke anak buah, itu harus jelas tugas responsibility-nya seperti apa. Jangan HR koordinator terus dikasih tugasnya adalah tugas seorang steward.
Jadi harus benar-benar tugas yang inline. Ataupun juga jangan ibaratnya kayak HR koordinator, gini aja deh, server. Server kan ibaratnya yang line colleague paling bawah kan. Jangan sampai server itu dikasih tugas sama atasannya itu adalah tugas seorang asisten restaurant manager, which is 3 tingkat di atas level dia yang saat ini, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan hierarkinya. Kalau bisa delegasi itu 1 tingkat di atasnya, kayak server dikasih tugas mungkin supervisor, itu bisa. Terus pada saat leaders memberikan delegasi, itu dia harus tetap accountable. Yang namanya delegasi kan tujuannya adalah mengembangkan anak buah. Dan sebenarnya itu adalah tugas dari si leader sendiri. Itu adalah tugas dari si leader sendiri, tugas awalnya itu. Jadi dia kan sebenarnya kan tujuan dia ngasih delegasi kan biar karyawannya bertumbuh. Jadi kalau leaders yang benar nih, kalau dia ngasih delegasi, dia akan tetap memantau kira-kira perkembangan tugas yang saya berikan tuh sampai di mana. Terus juga kira-kira hambatan si karyawan kita yang menerima delegasi itu seperti apa. Itu harus benar-benar dipantau. Terus yang ketiga adalah highly effective strategy of employee development. Ini penting banget nih. Jadi dalam sebuah struktur organisasi, biasanya itu ada suksesor dari masing-masing orang. Tasya dulu di departemen apa, Tasya? Server. Oke, contoh Tasya itu adalah restoran supervisor misalkan. Misalkan dia adalah restoran supervisor. Jadi di struktur organisasinya, di bawah Tasya itu ada yang namanya suksesor. Kira-kira kalau Tasya resign, siapa nih yang akan menggantikan dia? Kayak gitu. Jadi, ini adalah strategi dari employee development, strategi manning dari seorang leaders untuk melakukan succession planning. Jadi, biar orang yang di bawahnya, misalkan si Juvi. Misalkan Juvi ini adalah server, Tasya adalah restoran supervisor. Jadi Tasya memberikan tugas ke Juvi, kira-kira tugas yang seharusnya dia kerjakan. Tapi dia kasih ke Juvi, biar Juvi tahu apa yang harus dilakukan apabila si Tasya itu nggak ada atau Tasya resign. Tujuannya adalah mengembangkan Juvi, biar Juvi itu tuh biar bisa dia upgrade skill-nya dari yang dia cuma taunya server, tapi dia juga tahu tugasnya restoran supervisor itu apa. Jadi someday kalau misalkan Tasya misalkan dipromote jadi asisten restoran manager, kalau misalkan leaders merasa, wah ini kayaknya Juvi udah sanggup nih menjalankan, karena setiap dikasih delegasi tugas restoran supervisor, dia mampu melakukannya. Jadi si Juvi misalkan memang udah kompeten, si Tasya naik, dia siap untuk menempati posisi Tasya juga. Jadi itu delegasi adalah salah satu tujuan dari employee development buat promote karyawan. Terus juga enhance ability to get things done. Ini jelas banget. Yang namanya kita delegasi, sometimes leaders yang takut memberikan delegasi ke anak buah karena dia nggak mau nih kayak, wah nanti gue kasih tugas ke Selin, terus kasih ke Nando, tapi takutnya nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, itu kebaikan takut itu tuh akan membuat si leader sendiri tuh kerjanya malah makin numpuk dan dia nggak bisa selesaikan. Sedangkan kan seorang leaders itu kan perlu memikirkan strategic management kan, lebih ke situ, sama decision making. Makanya dia harus bisa membagi-bagi kira-kira mana nih yang perlu didelegasikan. Jangan sampai hal yang perintilan pun masih dikerjakan oleh atasan kita, padahal dia bisa delegasin ke anak buahnya. Gitu. Jadi otomatis kalau misalkan dibagi-bagi tugasnya, tapi dikasih arahan yang jelas kan, jadi kerjanya itu selesai dengan cepat kan. Jadi leader selesai tugasnya, terus juga bawahan juga mendapatkan ilmu baru. Terus juga pada saat leaders memberikan delegation, itu harus make sure kira-kira input atau ekspektasi yang diharapkan itu seperti apa. Dan apakah si bawahan yang menerima delegasi itu, authority-nya itu cukup gitu. Jadi, apa ekspektasinya segala macam pada saat delegasi itu harus jelas. Apa yang diharapkan oleh seorang leaders untuk pencapaian dari sebuah hasil delegasi itu. Terus bedanya apa sama abdication? Kalau abdication itu,
dia main asal ngasih tugas aja. Dia ngasih tugas ke anak buahnya tanpa ada jelas kira-kira goals-nya itu tuh apa yang mau dicapai dari project itu. Dia nggak akan ngomong, dia main asal, tolong nih kerjain, kamu handle ini, soalnya gue overwhelmed. Jadi tuh dia pada saat dia memberikan application, dia nggak mikirin karyawan lagi overwhelmed, ngerjain back tugas, atau apapun, dia main asal ngasih. Kadang-kadang yang dikasih pun itu nggak penting gitu. Makanya di sini dibilang, kalau misalkan orang melakukan application, itu goal-nya nggak jelas. Dia nggak ngasih tahu goal-nya apa sih dari project yang dikasih. Terus nggak ada timeline, nggak ada batasan waktu. Kapan kira-kira si bawahan itu harus ngumpulin tugas yang diberikan. Jelas nggak ada timeline-nya. Karena sebenarnya juga bisa jadi menurut dia gitu tuh nggak penting. Tapi karena dia dapat tugas, dia bingung mau ngapain, jadi dia bingung mau ngapain, atau mungkin dia kayak mau nyantai-nyantai, bisa jadi. Tadi di kelas sebelumnya ada case, dia itu juga pernah mengalami abdication. Jadi dia dapat tugas dari atasannya buat nyiapin preparation pastry, padahal atasannya itu setelah ngasih tugas ke dia tuh cuma nganggur nyantai-nyantai. Nah, itu ciri-ciri abdication. Terus juga proper planning itu juga nggak ada. Jadi nggak ada nih, nggak ada proper planning dari tugas yang dikasih. Jadi dia nggak nulisin ekspektasinya apa, goalnya apa, terus kapan selesainya itu nggak diinfokan ke anak buahnya. Terus juga manajer nggak pernah akan melihat tasnya lagi. Jadi karena dia merasa itu mungkin nggak penting buat dia atau gimana, ya dia nggak ngeliat tasnya. Pokoknya gue udah ngasih ke anak buah gue aja. Dan padahal anak buahnya itu benar-benar melakukan apa yang dia minta gitu. Tapi dia nggak review, nggak melihat kira-kira progresnya sampai kayak gimana. Jadi aku juga dulu pernah tuh jadi korban abdication. Jadi pada saat itu atasan aku main asal kasih tugas ke aku. Aku kan ada tugas banyak juga sebenarnya. Terus dia ngasih tugas, Win tolong kerjain ini dong. Gue mau pulang cepet nih. Dia ngomong gitu ke aku. Jadi aku ngerjain, aku extend sampai jam 8 malam cuma ngerjain tugas dia kayak gitu. Jadi aku sih berharap dengan kalian belajar tentang bedanya delegation dan abdication, kalian jangan sampai memperlakukan bawahan kalian dengan cara abdication. Intinya fokus pada saat delegation itu adalah kalian mau empower dia biar dia memiliki kompetensi yang ada. Dan pada saat kalian misalkan nih kalian dikasih abdikasi oleh atasan kalian harus bisa ngomong ke dia, oke Pak, thank you udah dikasih project baru nih. Saya mau tahu Pak, kira-kira goal yang Bapak harapkan dengan saya melakukan kerjaan ini apa? Terus ekspektasi Bapak dengan saya melakukan ini apa aja? Apa hasil yang diharapkan? Kalian harus ngomong dan tanyakan itu ke atasan kalian. Kalau misalkan kalian dikasih application yang nggak jelas goalnya, itu harus kalian tanyakan. Dari situ, pada saat kalian tanyakan, biasanya dia akan mikir, apa ya goalnya? Nah, kalau dia udah bingung kayak gitu, biasanya dia kagak jadi ngasih tugas tuh. Karena dia juga bingung, ngasih tugas itu buat apa. Jadi kalian harus pinter-pinter nanya ke dia, goalnya apa, ekspektasi yang diharapkan apa. Kayak gitu, jadi biar kalian juga nggak dibohongin sama atasan kalian. Ada yang pernah mengalami abdication? Atau dapat delegation buat tujuan biar kompetensi kalian nambah? Selina, kamu pernah dapat experience abdication atau dikasih delegation? Salah satunya? Saya mau tanya. Oke. Kalau misalnya kita dikasih kerjaan kayak gitu, terus ini Clarissa nih. Tapi iya. Oke. Misalnya atasan kita ngasih tugas gitu kan dengan alasan misalnya dia mau pulang cepet. Nah, kan tadi Miss kan bilang kayak kita harus tanya gitu kan kayak goals-nya buat kita buat dia apa gitu kan. Goals, ya oke. Nah, itu apa nanti kita nggak dicap kayak karyawan kurang ajar gitu nggak sih, Miss? Oke. Thank you ya sudah nanya. Jadi ya, dia bilang kan mau pulang cepat kan, otomatis dia ngasih tugasnya itu kan pada saat jam-jam kita mau pulang. Jadi gini, Clarissa, yang aku mau tekankan di sini adalah kita jangan pernah asumsi. Kan kita udah pernah belajar, kita jangan pernah asumsi.
Karena kan kita juga nanya sopan kan. Misalkan aku dikasih, Win tolong kerja ini dong, gue mau pulang nih, gue mau pulang cepet, misalnya gitu. Oke, terus kita tanya, oke, thank you Bu, udah ngasih, thank you Bu atas tugasnya. Boleh saya tanya, ini kira-kira apa goal yang Ibu harapkan dari task yang saya dapatkan ini? Jadi maksudnya goal itu menanyakan, kira-kira goalnya itu dengan project yang dilakukan itu tuh apa? Terus ekspektasinya apa aja? Misalkan dia ngasih tugasnya adalah kayak tolong bantu kerjain ngedata yang sudah melakukan performance review siapa aja. Ekspektasinya apa yang Ibu harapkan dengan saya melakukan ini? Oke, ekspektasi yang saya harapkan adalah dengan kamu ngedata performance review. Misalkan dia bisa jawab nih, ekspektasi yang saya harapkan dengan kamu melakukan data performance review itu adalah kamu harus make sure mendapatkan hasil kira-kira berapa persen departemen yang udah melakukan performance review dan sudah submit ke HR, dan berapa persen yang belum. Kalau sudah, tolong kamu email ke semua departemen kira-kira siapa yang sudah dan siapa yang belum. Terus kamu juga tanya lagi, baik, kita kan udah dapet nih ekspektasinya apa, tanya lagi, timeline-nya kapan Bu untuk saya harus selesai melakukan ini. Dia bilang timeline-nya 3 hari lagi. Jadi clear. Karena kadang-kadang kalau kita main dikasih tugas gitu, kita kadang-kadang kagak enak sama atasan kita. Kita nggak enak yang kayak, wah padahal gue udah mau pulang nih, tapi dia ngasih tugas. Kita cuma gerutu di dalam, tapi kita nggak nanya timeline-nya kapan. Sedangkan kalau kita nanya, dan dia ngomong, oh gue mau buru-buru pulang nih. Ternyata itu masih 3 hari lagi. Jadi kan otomatis juga kita juga bisa pulang dan kita, oke, baik Bu, karena masih 3 hari lagi, boleh nggak saya lakukan besok? Karena saya juga masih ada tugas yang harus dikerjakan. Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak ada salah ya kita menanyakan goal dan ekspektasi. Karena kalau misalkan kalian, perusahaannya itu udah ada budaya transparansi, yang kayak gitu tuh nggak ada salahnya ditanyakan. Kayak gitu. Menurut Clarissa udah jelas? Kira-kira? Udah, Miss. Oke. Thank you. Ada lagi pertanyaan sebelum kita ke next? Oke. Ini yang tadi kita bicarakan juga, delegation itu karena kita masih menganggap itu adalah tugas, misalkan kamu leaders, kamu menganggap itu masih tugas saya, masih tanggung jawab saya, tapi saya memberikan delegasi itu ke anak buah saya, dan juga kamu mantau kan. Jadi kamu tahu, karena kamu mantau, kamu tahu kira-kira apa problems yang dia hadapin, terus challenge dia apa. Karena kan dalam pemberian delegasi itu selain mantau kan kalian juga mereview kira-kira progresnya sampai di mana. Terus kalau abdication seperti yang aku bilang tadi, dia nggak peduli dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, apakah pada saat kamu dikasih tugas kamu lagi sedih, ataukah pada saat kamu dikasih tugas kamu lagi banyak kerjaan yang harus kamu selesaikan deadline-nya, itu dia nggak peduli. Kalau delegation biasanya akan tanya, kamu, Wiwin, saat ini kamu sedang mengerjakan apa? Saya mau ada project yang saya mau delegasikan ke kamu, due date-nya ini, goal-nya apa, ekspektasinya apa, dijelasin kayak gitu. Nah, ini yang terakhir. Jadi, Nanda baru masuk. Ini yang terakhir, pada saat kita melakukan, agar kita memberikan delegasinya itu sukses, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Ada dua sisi ya. Dari colleague, apa sih yang kira-kira dia harus lakukan, terus leaders, apa yang harus dia lakukan. Dari sisi karyawan, pada saat dia mendapatkan delegasi, dia harus punya inisiatif yang tinggi. Kenapa inisiatif ini tinggi? Karena kan dia kan udah dikasih tugas oleh atasannya. Dia harus nanya juga, dia inisiatifnya itu adalah dia harus benar-benar siap dengan opportunity, peluang yang diberikan oleh atasan
yang tujuannya adalah mengembangkan dia agar dia lebih baik. Jadi dia harus inisiatif nanya, apa yang harus saya lakukan, terus ekspektasinya apa. Itu bawahan juga harus nanya. Kalau dia merasa nggak clear dengan apa yang disampaikan oleh atasannya, dia harus tanya lagi. Kayak gitu. Nggak ada salahnya kita mengulang apa yang kira-kira kita nggak mengerti itu harus ditanyakan. Terus creativity. Jadi pada saat kalian dikasih delegasi, kalian harus pastikan atau kalian harus berpikir kira-kira apa nih yang bisa saya kontribusikan kepada perusahaan, atau kira-kira ide baru apa yang saya bisa kasih ke perusahaan agar delegasi atau proyek yang diberikan itu tuh bisa dilakukan sesuai dengan target atau enggak melebihi ekspektasi yang ada. Nah, itu harus dipikirkan juga. Terus yang ketiga adalah empowerment. Kalian kebayang ya, kalian dikasih delegasi, itu berarti leaders benar-benar trust sama kita. Dia benar-benar trust kita bisa melakukannya, atau kita adalah orang yang menurut dia sangat percaya kita pasti akan bisa membantunya dan juga akan bisa melakukan itu dengan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kalian mempermainkan atau menyanyiakan trust yang udah dikasih oleh atasan kalian. Jadi dengan kalian diberikan empowerment untuk melakukan delegasi itu, kalian harus colleague harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus selain yang colleague harus lakukan, leaders juga harus memastikan beberapa hal nih agar delegasinya itu berjalan lancar. Yang pertama adalah willingness dari karyawan yang dikasih delegasi. Harus dipikirkan juga, kira-kira ini colleague, kalau misalkan saya kasih tugas ini, dia bisa nggak sih? Atau enggak dia lagi overwhelmed nggak sih? Nah, itu harus diperhatikan juga. Biasanya kalau leaders aku, dia akan melihat kesiapan dari orang yang akan diberi delegasi. Biasanya dia memperhatikan sekitar. Kita kan udah ada ilmu emotional intelligence tuh. Dia perhatikan sekitar. Kira-kira si A ini lagi ngerjain apa ya? Si B lagi ngerjain apa? Kira-kira siapa nih orang tepat yang bisa saya kasih delegasi untuk melakukan hal yang kira-kira saya akan kasih gitu. Harus diperhatikan kesiapan dari bawahan itu menerima tugas. Jadi jangan si bawahan kita tuh lagi ngerjain kayak 4 project, terus tiba-tiba kita tambahin kasih delegasi, yang ada dia overwhelmed, itu pasti nggak kepegang tuh. Jadi harus diperhatikan kesiapan dari bawahannya. Terus sama readiness-nya. Jadi bisa di-identify, kira-kira nih siapa nih colleague yang kira-kira kompeten buat saya kasih delegasi ini, kayak gitu. Terus juga harus clear end result. Jadi harus jelas. Jadi sebagai leaders harus benar-benar jelas memberikan kira-kira apa big picture atau apa hasil akhir yang mau dicapai oleh leaders tersebut. Jadi kalau misalkan dia ngasih clear end result ke bawahannya, jadi bawahan juga ngerti apa sih ekspektasi yang diharapkan oleh pimpinannya itu. Terus juga ekspektasinya jelas, jadi goal-nya apa harus jelas, terus tanggung jawab dia apa, tugas dia dalam dikasih project itu tugas dia apa aja tuh harus jelas. Jadi harus jelas porsinya masing-masing. Karena biasanya dalam memberikan delegasi itu misalkan project itu akan dibagi-bagi. Kira-kira yang ini melakukan apa, yang B melakukan apa. Jadi harus jelas masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Terus standar yang harus dilakukan oleh bawahan juga harus dijelasin. Terus juga kita sebagai leaders, pada saat kita udah ngasih goal sama ekspektasi yang diharapkan apa, kita harus selalu memonitor apa yang saat ini sudah dilakukan, terus sampai di mana progresnya itu harus benar-benar dimonitor. Jadi, kalau misalnya kita monitor, kalau misalnya ada hambatan, terus ada kesulitan, kan kita bisa mantau dan kita bisa support sebagai leaders. Kira-kira apa yang bisa dibantu, kayak gitu. Terus risk-taking environment. Kebayang dong kalau misalkan leaders ngasih delegasi itu benar-benar risk-taking environment banget. Karena pasti ada risiko kegagalannya. Contoh diri aku sendiri deh. Pada saat dulu itu kan aku HR koordinator. Aku ngerjainnya cuma colleague activities. Intinya yang aku lakuin adalah yang membuat colleague engagement. Kayak sport activities, terus ada aktivitas yang berhubungan untuk colleague engagement deh pokoknya. Terus pada saat asisten direktur HR aku resign, aku disuruh ngerjain, suruh bikin salary budget sama meeting budget. Kebayang dong, aku sebagai
karyawan yang masih belum tahu apa-apa dikasih delegasi kayak gitu kan pusing kan. Tapi atasan aku tuh menyadari ini adalah resiko yang harus dia emban pada saat dia ngasih aku delegasi. Tujuan dia apa sih sebenarnya ngasih aku tugas delegasi untuk bikin salary project atau managing budget? Karena tujuan dia adalah pure biar aku juga belajar bikin salary budget sama managing budget. Walaupun aku belum bisa. Tapi caranya kan ada kan. Caranya gimana biar aku bisa? Dia ngejelasin aku, Wiwin, kamu tolong buat salary budget sama managing budget. Yang kamu harus lakukan adalah, misalkan si grade-nya itu adalah yang line colleague paling bawah. Dia itu naiknya cuma 5%. Terus yang posisi supervisor dia naiknya 6%. Aspen naiknya 10%. Kayak gitu. Dia jelasin aku step-stepnya seperti apa. Terus juga, pada saat dijelasin aku step-stepnya seperti apa, itu kan akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Jadi, pada saat kita memberikan delegasi sebagai leaders, kita harus sadar resiko yang akan kita hadapin pada saat kita mengasih anak buah kita itu tuh seperti apa. Bisa jadi akan gagal, bisa jadi akan bagus. Yang namanya kesalahan intinya adalah, yang namanya kesalahan itu tuh pasti wajar. Tapi kan kita akan monitor terus kan. Kita akan monitor terus progresnya seperti apa, jadi kita tahu kira-kira salah dia di mana. Jadi intinya adalah kita tahu resiko yang akan kita hadapin adalah bisa jadi akan ada kesalahan, tapi gimana caranya kita mengurangi kesalahan tersebut terjadi. Gitu. Intinya sih adalah trust. Terus juga harus leaders juga harus memperhatikan kemampuan karyawan. Contoh dikasih tugas yang salary budget itu. Kira-kira si Wiwin itu udah dikasih tugas, progresnya dalam seminggu itu tuh udah ngerjain sampai berapa persen progresnya. Nah itu harus dilihat kemampuan dia seperti apa. Kalau misalkan bisa jadi si Wiwin dikasih tugas seminggu, dia nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau misalkan si atasan ngeliat nggak ada pergerakan, bisa di mentoring apa yang menghambat dia melakukan itu. Kira-kira apa yang bisa di-support. Kalau misalkan udah dilakukan mentoring masih belum bisa, ya mau nggak mau diambil aja tugasnya. Tapi kebanyakan dengan dilakukan mentoring itu dan juga dikasih arahan, dia akan bisa back on track. Kayak gitu. Makanya itu tugasnya kita revisit karyawan yang kita kasih delegasi. Terus juga ada tulisan yang di clear expectation, ya kita balik lagi. Ini revisited if they change. Maksudnya adalah kalau misalkan goals-nya tiba-tiba di tengah jalan akan ada perubahan, itu harus diinfokan. Jadi misalkan ada perubahan harus diinfokan. Jangan tiba-tiba berubah tapi kalian nggak infokan ke anak buah kalian. Yang ada hasil akhirnya pasti salah. Terus removal or minimize barriers. Contohnya adalah selain salary budget sama managing budget, aku juga disuruh bikin staff party. Jadi atasan aku nyuruh aku, Wiwin tolong buat staff party buat tahun depan. Pokoknya tentang temanya segala macam itu terserah kamu yang ngurus, kamu rapat aja sama colleague engagement committee. Di situ ada keyword-nya adalah kamu rapat dengan colleague engagement committee. Jadi arahannya, step-nya adalah itu. Jadi aku rapat dengan perwakilan dari masing-masing departemen, di situ kita rembukan kira-kira kita mau ngadain staff party yang seperti apa. Nah, terus untuk mengurangi hambatan yang terjadi, atasan aku tuh harus jelas juga spesifikasi. Yang namanya staff party kan ada barter hadiah kan. Biasanya kita minta hadiah dari hotel-hotel sister company kita. Nah, atasan aku ngasih rules tuh. Apa sih yang harus kamu perhatikan? Karena prosesnya, rules-nya kayak gini. Kalau misalkan kita barter policy, contoh misalkan hotel bintang 5, dia minta ke hotel bintang 3 adalah hotel voucher menginap. Hotel bintang 3 tuh nggak bisa tuh yang namanya, dia juga nggak bisa yang namanya, dia juga mau nginep, voucher nginep juga dia nggak bisa. Jadi, metodenya adalah Hotel 5 minta voucher nginep di Hotel Bintang 3 boleh minta voucher, tapi voucher makan di restoran. Karena kan value-nya beda kan. Kebayangkan kalau misalkan atasan aku tidak ngasih arahan ke aku yang which is baru nanganin staff party, rules-nya seperti apa, yang ada kan salah. Jadi kalian harus make sure rules sama policy yang kira-kira akan berhubungan sama delegasi atau project itu kalian sampaikan. Itu salah satu contohnya. Terus jangan sampai informasi yang dikasih itu tidak signifikan. Terus juga
kalian juga harus make sure, nggak bisa digeser. Harus make sure kalian pada saat memberikan delegasi, kalian sudah memberikan training ke bawahan kalian dan juga sudah diberikan arahan. Yang kayak tadi salary budget sama meaning budget kan atasan aku tuh dia udah ngasih aku training. Maksudnya pada saat dia ngasih aku delegasi, aku bilang aku nggak ngerti segala macam. Tolong arahannya Pak. Dia ngasih tahu step-stepnya seperti apa. Terus aku dikasih arahan, Wiwin tolong kamu buat ini table Excel-nya seperti ini adalah format lama. Terus kamu coba kamu VLOOKUP sama pivot dari data-data sebelumnya, kayak gitu. Dia ngasih aku arahan seperti itu. Itu kan secara nggak langsung kan itu training kan. Terus juga kayak staff party, budgetnya berapa itu harus diinfokan juga. Terus information apa sih yang kiranya kita perlukan agar kita benar-benar menjalankan delegasi itu dengan sukses, itu harus dikasih tahu oleh leaders juga. Terus juga leaders juga harus memastikan kesiapan colleague yang tadi dibilang di atas, dan juga kira-kira siapa nih yang cocok untuk menjalankan delegasi itu harus jelas juga. Kira-kira dari successful delegation sudah mengerti atau ada pertanyaan? Mungkin mau sharing tentang kalian dikasih delegation yang tidak jelas arahannya? Kalau udah jelas, tolong jempolnya. Oke, ternyata masih ada ya. Oke, berarti udah clear semua ya. Tasya masih ada, Tasya? Masih nih. Oke, berarti kita udah clear. Jadi kita akan tutup hari ini. Jadi minggu depan kemungkinan itu cuti Lebaran ya, kayak kemungkinan kita akan pindah ke awal Juni, tapi let's see kayak gimana. Nanti akan aku infokan next-nya kayak gimana, kayak gitu. Seperti biasa, kita ini dong foto bareng sebelum selesai, atau ada pertanyaan sebelum foto bareng? Videonya buka dong. Udah nggak ada pertanyaan nih? Miss mau nanya. Oke. Itu kan waktu itu kita ada tugas yang tanggal 20 ya? Ini siapa yang nanya ya? Jessica. Oke. Itu dikirim langsung ke email Miss aja? Iya, dikirim by email, betul. Subjeknya nggak ada? Subjeknya coaching with Grow Model. Oh. Dan ya udah itu aja. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Oke, Tasya mainkan, Tasya. Wah. Ayo kita nyanyi bareng-bareng buat yang lagi birthday nih. Lama banget sih, Nas. Lama banget. Itu si JT. Yang kau tunggu bersatu Satu tahun. usiaku, bahagialah kamu yang ku yang lainnya nggak nyanyi, bukanlah nyanyi mati ya. akan juga hati. Yang lain suaranya. Bukannya pelit. Buka dong suaranya. Terus Ellen tuh. Yang penting aku. Mana sih dianya off cam ya? Dia. Oh, tapi mukanya dia pas malam. Mukanya dong, Selin mukanya. Baru bangun. Masnya mah. Melindungi kamu, tetap terjaga semua cita-citamu. Mudah-mudahan siap Selin. Si Iqbal dan yang lain diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Tiup lilin dong, tiup lilin. Tiup tuh. Yeay.
Oke, happy birthday Shelin, happy birthday. Happy birthday Shelin. All the best ya. Foto bareng dong terakhir. Apa? Foto bareng. Oke. Ada berapa lembar nih? Bentar ya. Lembar pertama. 1, 2, 3. Oke. Lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu di awal Juni ya. Nanti aku info kabar selanjutnya ke Jackie. Bye semuanya. Happy birthday Shelin. Nah, Aidin wal Faizin. Thank you buat Lebaran yang menjalankan. Selamat lahir batin. Selamat lahir batin. Lahir batin.